Bencana banjir hingga longsor mulai terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Hal itu berakibat kerugian yang diderita masyarakat. Tidak hanya itu, korban jiwa pun terjadi. Lalu bagaimana mitigasi dan mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi yang sudah mulai terjadi di Indonesia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari. Selamat sore Pak Abdul. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, Pak Abdul, BMKG baru-baru ini mengeluarkan peringatan terjadinya bencana hidrometeorologi yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Jika dari pengamatan BNPB, wilayah mana saja tepatnya bencana tersebut bisa terjadi, Pak? Iya, kalau untuk wilayah tentu saja kita mengacu kepada data yang akan dikeluarkan dan peringatan dini berbasis dampak yang akan dikeluarkan oleh BMKG. Tetapi BNPB sudah melakukan pemetaan yang sangat detail kalau untuk Jabodetabek, termasuk juga kita tumpang susunkan dengan historis kejadian bencana yang kita punya, sehingga mungkin masyarakat-masyarakat yang memang secara historis kejadian menjadi langganan banjir, ini menjadi bahan kewaspadaan. Tetapi satu hal lagi yang perlu kita perhatikan bahwa untuk kawasan Jabodetabek, dalam 2 tahun terakhir pengalaman kita menunjukkan tidak hanya terpengaruh oleh banjir kiriman dari hulu. Jadi intensitas hujan lokal seperti yang terjadi di Halim awal 2020 lalu, kemudian Bekasi beberapa waktu yang lalu, tanggul jebol juga di Bekasi akibat intensitas hujan lokal dan tidak terlalu ada pengaruh dari hulu. Nah, hal-hal seperti ini kami menghimbau agar masyarakat juga memperhatikan senantiasa informasi, update informasi, pemutakhiran informasi cuaca dari BMKG. Karena masuk ke awal musim hujan yang kita dipengaruhi oleh fenomena La Nina ini, perubahan intensitas hujan itu bisa terjadi dengan sangat cepat. Jadi ini yang perlu mungkin diwaspadai oleh masyarakat. Pak Abdul, hingga saat ini data dari BNPB sudah berapa kejadian bencana hidrometeorologi terjadi di wilayah Indonesia, di mana yang paling parah, Pak? Untuk kejadian bencana hidrometeorologi secara historis ada 6 provinsi yang menjadi hotspot yang kita cermati dari tahun ke tahun, dari 2016 sampai 2021. Itu di Sumatera ada di Aceh, kemudian di Jawa itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan itu Kalimantan Selatan, Sulawesi itu Sulawesi Selatan. Tetapi di 2021 ini ada beberapa lokasi yang kemudian menjadi hotspot baru, misalkan di Sulawesi itu Gorontalo, sangat sering terjadi bencana hidrometeorologi, banjir bandang, tanah longsor. Kemudian di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan frekuensi yang lebih sering daripada catatan sejarah yang mereka punya 5 tahun terakhir. Ini mungkin berkaitan dengan situasi lingkungan yang ada. Jadi kita himbau pemerintah daerah benar-benar bisa melihat situasi lingkungan, daya dukung, daya tampung lingkungannya. Ya, Pak Abdul, apakah dampak perubahan iklim juga akan semakin berpengaruh pada bencana hidrometeorologi yang terjadi di tanah air? Iya, perubahan iklim tentu saja berpengaruh. Tidak hanya dalam konteks kita punya pengalaman di 2020 beberapa periode puncak intensitas hujan yang seharusnya terjadi dalam periode 50 tahunan atau 25 tahunan terjadi lebih cepat, sehingga ada intensitas hujan lokal yang sangat tinggi. Ada beberapa kali rekor baru dalam intensitas hujan harian di awal 2020 dan 2021. Ini tentu saja merupakan dampak lokal dari fenomena global. Selain itu, tidak hanya bencana hidrometeorologi basah, di bulan Agustus BNPB juga mengamati dampak fenomena global ini juga terjadi misalkan di Provinsi Aceh. Itu bagian pesisir barat Aceh itu hidrometeorologi basah, ada kejadian banjir bandang, tanah longsor. Di pesisir timurnya itu karhutla. Jadi kita bisa bayangkan di satu provinsi itu terjadi 2 kasus bencana hidrometeorologi basah dan kering, 2 kejadian berlawanan sebenarnya dalam satu provinsi. Ini tentu saja merupakan dampak-dampak lokal dari fenomena global yang ada.
Oke, bagaimana dengan faktor La Nina, Pak? Apakah akan semakin mempengaruhi intensitas hujan dan memicu bencana? Untuk faktor La Nina sendiri, BMKG sudah menyampaikan bahwa pengalaman kita di 2020 daerah-daerah yang terdampak atau memiliki terpengaruh oleh fenomena ini, maka intensitas hujannya secara umum bertambah Oke. dari 20 hingga 70%. 20 hingga 70%. Ini yang perlu kita waspadai nanti. Oke, Pak Abdul, langkah mitigasi yang disiapkan BNPB atas ancaman bencana ini apa saja? Baik, BNPB tentu saja dalam konteks ini mendukung kesiapsiagaan di daerah. Kami sudah melakukan di tingkat nasional sendiri, di lintas kementerian lembaga kita sudah melakukan rakor kesiapan di tiap-tiap kementerian, misalkan Kementerian Perhubungan, kesiapsiagaannya terhadap sektor perhubungan dan transportasi, Kementerian Pertanian berkaitan dengan musim panen dan lain-lain. Oke. Untuk tingkat daerah sendiri, kita sudah mengumpulkan 34 provinsi BPBD-nya dan kita mendorong dilakukannya apel kesiapsiagaan, kemudian mengecek kesiapan alat perangkat personil, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ini sangat penting supaya kita di daerah, teman-teman pemerintah daerah benar-benar paham tingkat risiko yang akan terjadi dan kesiapan alat perangkat personil yang ada itu seperti apa. Oke. Kalau sekiranya ada dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah bisa menetapkan status siaga darurat agar dukungan pemerintah pusat bisa turun ke daerah. Oke, selain menyiapkan infrastruktur dan juga alat begitu ya, apa kemudian saran BNPB kepada pemerintah daerah yang wilayahnya rawan terjadi banjir dan tanah longsor, Pak? Pertama, tentu saja kita sudah menyampaikan informasi-informasi baik itu kabupaten kota yang secara historis punya sejarah kejadian banjir dan banjir bandang dan tanah longsor. Kemudian kita masih punya waktu sebenarnya, BMKG menyebutkan puncak dampak dari La Nina ini ada di Januari-Februari yang akan bersamaan dengan puncak curah hujan. Artinya kita masih punya 1-2 bulan lagi paling tidak untuk menyiapkan kembali. Kita lihat kondisi sungai kita, apakah tanggul sungainya cukup kuat, kita lihat lagi, kita susul ke atas, apakah ada bendung-bendung alam seperti yang terjadi di Batu Malang kemarin, apakah ada runtuhan pohon tumbang yang bisa menghambat alur air sehingga membendung ketika curah hujan tinggi, dia hancur dan membawa banjir bandang. Itu harus kita pastikan tidak ada di hulu-hulu sungai. Oke. Kemudian untuk tebing-tebing sungai, tebing-tebing lereng yang di bawahnya ada pemukiman, yang di bawahnya ada infrastruktur seperti jalan dan jembatan, pastikan kondisinya bisa atau tidak rawan ketika terjadi hujan intensitas tinggi, bisa dengan menanam vetiver atau kita masih punya waktu untuk membuat perkuatan-perkuatan baik dengan turap atau perkuatan beton secukupnya hingga 2 bulan ke depan, sehingga benar-benar dari sisi aspek mitigasi dan kesiapsiagaan bisa kita hadapi fenomena La Nina 2 bulan ke depan. Baik. Satu hal lagi mungkin kesiapsiagaan masyarakat, Mbak, ini penting untuk kita sampaikan, bahwa terkadang masyarakat tidak mengetahui kapan harus evakuasi bagi mereka yang tinggal di daerah rawan. Kami ingin menyampaikan bahwa jika masyarakat merasakan atau mengalami hujan yang menerus selama lebih dari 1 jam, kemudian jarak pandang kalau kita lihat keluar tidak lebih dari 30 meter, maka masyarakat yang ada di kelerengan atau tinggal di sekitar lereng tebing atau tinggal di daerah dataran rendah sepanjang aliran sungai agar evakuasi dulu sementara sampai hujan reda. Baik, kita berharap masyarakat waspada akan ancaman bencana yang sudah diprediksi ataupun diramalkan oleh BMKG, dan pemerintah daerah juga bisa menyiapkan infrastruktur serta peralatan untuk mengantisipasi ancaman yang mengintai di wilayahnya masing-masing. Terima kasih sekali Kapus Datin BNPB Pak Abdul Mohari atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Abdul. Terima kasih.